penelitian. Kami dari Sosiologi kelas B. Sebelumnya perkenalkan nama kami. Saya Fitri Aisyah. Saya Diana Febrianti. Saya Jibrana Adil. Saya Putri Padilla. Saya Hedi Azhar. Saya Bagus Namulo. Baik, di sini langsung saja kami akan membahas materi yaitu paradigma penelitian. Baik, di sini saya akan masuk pembahasan yaitu paradigma penelitian. Paradigma pada hakikatnya merupakan wahana untuk menambah penentuan keberadaan atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengerjakan kebenaran itu dapat dilakukan oleh para filsuf penelitian maupun oleh para tiktis melakukan model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma. Selanjutnya, kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir untuk penelitian. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa paradigma penelitian adalah seperangkat keyakinan yang didasarkan atas asumsi tertentu yang disebut aksioma. Terdapat banyak paradigma, tetapi pedominisasi ilmu pengetahuan adalah scientific paradigma keilmuan atau paradigma ilmiah. Selanjutnya, ekstinasi dari metode penelitian kualitatif ini hanya dapat dicapai bila diketahui karakteristiknya. Nah, untuk mengetahui yang maksud yang saya bilang tadi, ini dijelaskan secara singkat apa sebenarnya yang menjadi karakteristik dari metode penelitian kualitatif. Yang pertama, digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak dapat ditangani oleh prosedur-prosedurnya. Misalnya penelitian tentang faktor-faktor yang mewarnai jiwa mandiri bagi generasi muda dalam wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Selanjutnya yang D, peneliti atau pembantunya yang langsung berhubungan dengan responden daripada atau ikut berperan serta dengan masyarakat di lokasi penelitian atau pula berhubungan dengan objek lain. Yang E, data yang dikumpulkan umumnya lebih bersifat naratif atau deskriptif daripada kuantitatif, namun tidak menolak data kuantitatif. Data tersebut dapat berupa hasil wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen resmi atau pribadi. Yang F, menggunakan metode kualitatif karena lebih mampu mengungkap kenyataan ganda dan lebih sensitif serta adaptif terhadap peran hubungan timbal balik antara peneliti dan responden. G, pengambilan sampel secara purposif dan bukan atas dasar sampling, random atau acakan. Yang dipentingkan bukan soal jumlah sampel atau representatifnya daripada populasi tetapi berdasarkan tujuan purpose dan konteksnya dengan penelitian. Bagi peneliti kualitatif yang dipentingkan adalah informasi dalam jumlah yang banyak serta kaya dengan variasi daripada banyaknya responden. Yang H, menggunakan analisis data secara induktif. Dengan cara ini, data yang dihimpun menjadi jelas dan eksplisit. Maksudnya, setiap atau semua analisa didasarkan pada data yang ada dan bukan berdasar berbagai ide yang ditetapkan sebelumnya. Karena itu peneliti kualitatif disebut grounded research. Yang I, penyusun teori dari dasar, grounded theory, artinya berdasarkan data yang terkumpul dari lokasi penelitian seperti dianalisa secara induktif. Yang J, desain penelitiannya bersifat tentatif atau bersifat sementara, belum dapat dimantapkan di awal penelitian. Karena itu desain penelitian kualitatif disebut emergent. Maksudnya baru mendapat bentuk yang jelas sepanjang penelitian tersebut dijalankan. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari teman saya yang
Yang K, lebih mengandalkan proses daripada hasil. Namun tidak berarti hasil diabaikan, sebab ternyata tingkat kepercayaan hasil penelitian tetap diadakan pengujian mulai dari kredibilitas, transferabilitas, dan dependibilitas. Yang I, berusaha memahami makna dibalik perilaku individu atau manusia dalam konteks yang luas menurut kerangka pemikiran atau perasaan responden. Yang M, mengutamakan data langsung first hand karena itu alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Tidak digunakan tes atau angket. Yang N, untuk menjamin kepercayaan data dan mencegah subjektivitas dilakukan transbulasi. Maksudnya kebenaran data diperoleh dari individu atau responsnya pertama dicek kebenaran kepada individu lainnya atau kepada individu kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan lanjutan dari Bagas. Ketiga, sistem keilmuan di atas merupakan hal yang sering ditemukan seseorang dalam melakukan penelitian. Seorang peneliti di samping ingin mencapai tujuan menguji kebenaran teori yang dikemukakan para ahli atau menguji hipotesa penelitian. Peneliti juga bermaksud untuk membangun teori yang baru sebagaimana dilakukan dalam penelitian kualitatif. Teori yang baru dan dibangun oleh peneliti kualitatif dapat berasal dari pengetahuan yang bersifat a posteriori atau pengalaman empirik di lapangan. Dapat pula dari pengetahuan yang bersifat a priori atau pengetahuan rasional. Penelitian kualitatif, sebagaimana penulis kemukakan dalam pendahuluan, bersifat false positivisme, sebenarnya banyak digunakan untuk mengembangkan ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, antropologi, hukum, pendidikan, agama, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi paradigma penelitian, bahwa paradigma merupakan kerangka berpikir yang mendasari proses penelitian. Paradigma penelitian mencakup asumsi dasar, nilai, metode, dan cara pandang terhadap realitas yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan suatu fenomena. Terdapat 3 paradigma utama. 1. Paradigma positivisme, fokus pada pendekatan kuantitatif, objektif, dan dapat diuji secara empiris. 2. Paradigma interpretivisme, menekankan pada pemahaman subjektif, penelitian kualitatif, serta realitas yang dibangun oleh pengalaman individu. 3. Paradigma kritis, berusaha mengkritisi dan merubah realitas sosial dengan pendekatan reflektif dan emansipatiris. Setiap paradigma memiliki peran penting dalam penelitian, sesuai dengan tujuan dan pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, pemilihan paradigma harus sesuai dengan masalah penelitian dan cara terbaik untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji.